Kasus bayi tertukar yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat masih menyisakan persoalan panjang. Dua orang tua bayi yang tertukar sepakat menggugat rumah sakit tempat sang bayi dilahirkan dan tertukar. Kasus bayi tertukar ini juga menjadi sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lantas bagaimana pemirsa kisah lengkapnya? Simak dalam laporan utama berikut ini. Bak sebuah kisah drama di layar kaca. Inilah kasus bayi tertukar yang dialami dua pasangan orang tua di Bogor, Jawa Barat. Kasus bayi tertukar ini terungkap setelah salah satu orang tua bayi mengambil langkah hukum. Ya, Siti Mauliah. Sejak awal tak yakin bahwa bayi yang dibawanya pulang dari rumah sakit setahun lalu itu adalah bayi yang dilahirkannya. Ia dan suaminya pun akhirnya melapor ke Polres Bogor demi mendapat kepastian itu. Saya ya ngikutin apa kata hati ya, hati saya yang kuat dan feeling saya memang yang kuat bahwa si bayi yang ada di depan saya itu memang bukan darah daging saya. Dan juga dari fisik rambut juga emang udah kelihatan berbeda sekali ya sama yang pas awal saya lihat bahwa bayi saya gitu. Kan yang awal itu rambut bayi saya itu tipis ya, tapi yang pas hari ketiga pas saya mau pulang itu tiba-tiba rambutnya tebal gitu dan sangat hitam rambutnya gitu. Kalau anak saya yang itu kan agak pirang ya rambutnya gitu. Polres Bogor pun melakukan sejumlah langkah penyelidikan atas laporan dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa. Mulai dari memeriksa para saksi, termasuk pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor, serta orang tua bayi yang diduga tertukar. Juga dilakukannya tes DNA silang pada dua bayi dan bayi mereka yang diduga tertukar itu. Dan hasilnya benar adanya. Polisi memastikan bahwa dua bayi tersebut memang telah tertukar. Memang fix 99,99%. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Atas fakta ini, para orang tua bayi pun ikhlas menerima. Kini mereka saling bekerja sama untuk kepentingan terbaik sang buah hati. Mereka tak serta-merta bisa langsung membawa pulang bayi masing-masing. Namun ada proses transisi yang harus dijalani bersama. Cara kasat matanya gimana? Deket ya. Asal jangan ada masing-masing kayak saya sama anak saya yang Bu Siti. Kalau misalnya ada Bu Sitinya, dia pasti maunya sama Bu Siti. Oh, sama gitu. halnya Masih begitu ya? Ya butuh waktu ya Bu ya? Iya. Iya pelan-pelan. Alhamdulillah ya anak itu ibaratnya udah mau ya sama masing-masing orang tua tuh. Walaupun secara nggak begitu lama, walaupun sebentar juga dia udah ada ikatan lah gitu sama orang tua masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya juga baik gitu ya. Secepatnya lah anak-anak biar cepet bonding ya ke orang tua masing-masing. Kasus bayi tertukar yang dialami Siti Mauliah dan Dian rupanya belum usai, tapi masih berbuntut panjang. Melalui kuasa hukum mereka, keduanya sepakat menggugat Rumah Sakit Sentosa. Dalam perkara ini banyak SOP yang dilanggar oleh rumah sakit. Kalau berbicara kerugian imaterial, punitive damages, itu tidak ada bisa diuangkan saya kira ya. Tidak bisa diuangkan, tapi kami lebih memberikan edukasi bahwa rumah sakit tidak boleh semena-mena mengorbankan hak-hak pasien dan konsumen. Karena memang jelas beberapa SOP dilanggar seperti peraturan yang di Kemenkes nomor 4 tahun 2019 tentang IMD. Karena pasca pelayanan neonatal ekselensis itu umur bayi setelah dilahirkan umur 0 sampai 6 jam, Ibu Siti dan Ibu Dian itu tidak mendapatkan hak IMD, inisiasi menyusui dini. Lantas, bagaimana pihak Rumah Sakit Sentosa menghadapi gugatan itu? Apa saja yang telah mereka upayakan atas kasus yang menyeret Rumah Sakit Sentosa? Kompensasi yang bisa diberikan rumah sakit dalam pembicaraan kami saat itu adalah kompensasi berdasarkan apa yang sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Kami menawarkan, namun memang
kompensasi itu pun ditolak. Ya, pengacara dengan keluarga boleh memiliki hitung-hitungan, tapi rumah sakit juga memiliki hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungannya bahwa rumah sakit yang pertama harus berdasar kepada kemampuan rumah sakit. Ini rumah sakit di PC, berada di kampung yang pasiennya adalah pasien BPJS. Jadi juga kami minta harus bisa dipahami bahwa rumah sakit itu tidak bisa juga memberikan penawaran di luar dari kemampuan rumah sakit. Rumah sakit akan mencoba membuka penawaran ya untuk penyelesaian persoalan ini. Kasus bayi tertukar ini juga menjadi sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyayangkan peristiwa yang terjadi setahun lalu itu harus berlarut. Dalam kasus ini, KPAI mengingatkan bahwa kasus bayi yang tertukar bukan saja melanggar hak orang tua untuk mendapatkan anak kandungnya, namun juga terabaikannya hak-hak anak akibat kejadian itu. Kasus ini kan berlarut-larut ya, sampai anak ini berulang tahun gitu ya. Kita sangat sayangkan ya, di mana ada hak anak yang katakanlah ketika lahir itu kan anak itu pun memiliki hak untuk mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Nah, hak ini kan tidak didapatkan di masing-masing balita gitu ya. Nah, dan ini sangat kita sayangkan ya, banyak hak anak yang terabaikan, hak atas ASI eksklusif, hak atas pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, menurut kacamata ahli hukum, kasus bayi tertukar tersebut bisa saja disebut sebagai malapraktik. Namun tentu saja semua itu harus dibuktikan oleh penegak hukum. Dan jika pun terbukti ada pelanggaran hukum, kasus itu masih bisa dilakukan restoratif justice. Ini termasuk kemudian malpraktis ya, bagaimana praktek yang tidak benar dalam kesehatan, dalam kemudian keperawatan tadi itu. Supaya ini menjadi terang benderang perkaranya, maka bisa dilakukan penyelidikan, ada peristiwa pidana atau tidak. Setelah itu, kalau memang ada, ditingkatkan pada tahap penyidikan untuk membuat terang benderang, mengumpulkan alat bukti, dan kemudian menentukan tersangka. Tetapi bisa juga tidak harus dilanjutkan proses hukumnya ini. Bisa menggunakan pendekatan restoratif justice. Di mediasi, dan ada pengakuan salah, ada permintaan maaf, ada perdamaian.